ini boleh lebih cekatan lagi untuk bertanya biar dapat door prize ya teman-teman. Sore ya teman-teman. Selamat sore. Ya. Perkenalkan, nama saya Alexander Indra Kusumarigi. Saya pada hari ini menjadi moderator untuk Pastor Rian Sulong. Nah, barangkali sebelum Pastor Rian masuk dan memberikan materi, saya bacakan sedikit ya latar belakang beliau. Ya, jadi beliau adalah imam dari Keuskupan Agung Makassar yang menyelesaikan studi filsafat dan teologi di Sanata Dharma. Ya, ada kampusnya di sini ya. Tahun 2005, betul ya? Ya. Dan menjadi imam di tahun 2006. Nah, setelah itu beliau ditugaskan di beberapa paroki di wilayah Keuskupan Agung Makassar, dan beliau ini aktif menulis buku-buku tentang kearifan lokal suku Toraja. Salah satunya adalah Bisikan Suci Pasurat Toraja 2018. Kemudian ketertarikannya pada warisan luhur budaya Toraja memang memanggil Pastor Rian untuk meneliti syair-syair kuno manusia Toraja yang sudah hampir punah seperti itu. Kemudian Pastor Rian juga ini punya film dokumenter tentang Death of the One Who Knows dari etmo psikolog Dana Rapport yang diikutkan dalam lomba film dokumenter di beberapa wilayah Eropa, dan di tahun 2020 itu sempat memenangkan festival di Inggris seperti itu. Nah, kalau tidak salah juga bahwa Pastor Jans ini juga pernah mengajar di UGM ya Pastor? Ya, sebagai pembicara tamu. Oke, barangkali seperti itu latar belakangnya sedikit. Di sini saya akan tampilkan video ya, Pastor. Oke. Ini video 2 menit. Silakan dilihat dan dinikmati serta direnungkan. Kira-kira kalau kesimpulan yang diambil dari film ini apa? Ya, kekompakan, kerjasama, fokus. Oke, tiga kata ini: kekompakan, kerjasama, dan fokus. Saya kira inilah berbicara tentang kebinekaan.
karena judul yang diberikan nanti dibuka materi merajut kebinekaan, kekompakan dalam kehidupan bersama. Ini harus menjadi kata kunci. Bagian berikut. Ini sedikit bisa baca ini. Ada seorang penulis menulis demikian, Tuhan tidak terlalu sukses dengan manusia, Tuhan sedikit lebih berhasil dengan dunia binatang. Ini menjadi refleksi renungan, ya. Tahun berebut cahaya, tidak ada yang akan baku tabrak satupun dan jatuh. Tidak ada. Tetapi manusia hidup bersama, baru 1000 orang tinggal bersama, sudah baku tabrak sana sini dengan dunia binatang. Pernah lihat tawon mengelilingi lampu? Apakah ada yang baku tabrak dan jatuh? Tidak ada. Burung-burung yang berebut misalnya makanan di udara. Kalau saya pernah ke Danau Galilea, membuang roti ke atas, burung-burung camar itu berebut roti, tetapi tidak ada yang baku tabrak. Tetapi manusia hidup 1000 orang di kampus saja misalnya, mulai baku singgung sana, baku singgung sini, mulai gosip sana, gosip sini, mulai baku gigit sana, baku gigit, bahkan bertengkar. Nah, kehidupan bersama adalah sebuah proses dan latihan. Pastor Albert tadi mengatakan tidak bisa instan, harus ada proses. Dan generasi kita, bahkan dikatakan generasi Z, itu harus memulai kehidupan bersama yang lebih indah. Karena apa? Teman-teman sekalian, negara Indonesia ini adalah negara mujizat. Ada satu tulisan saya buat, Indonesia adalah taman surga di dunia ini. Indonesia adalah negara mujizat. Bayangkan 718 bahasa lokal bisa membentuk satu negara yang kita sebut Indonesia. 718 bahasa. Dari Sabang sampai Merauke. Persatuan dari Sabang sampai Merauke yang kita sebut Indonesia ini hanya bisa terjadi karena mujizat Tuhan. Tidak bisa ada alasan lain, karena mujizat Tuhan. Maka dalam pembukaan Undang-Undang Dasar dikatakan, atas rahmat Allah yang Maha Kuasa. Atas rahmat Allah, kalau orang Muslim, atas rahmat Allah yang Maha Kuasa, kemerdekaan ini terjadi. Bagaimana mungkin orang Aceh bisa bersatu dan satu bangsa dengan orang Sulawesi, dengan orang NTT, dengan orang Papua, dengan orang Jawa. Sementara di luar, antar negara itu 3 jam, negara lain, berapa kilometer negara lain. Tapi di Indonesia, bayangkan ratusan suku, bahasa menjadi satu. Maka ini adalah kebanggaan Indonesia yang harus dirawat, yang kemudian terkristalisasi dalam Pancasila. Mengatakan, saya tidak mencipta Pancasila, budaya lokal Nusantara, dan keluarlah saya dengan 5 butir mutiara indah. Nah, maka
Pancasila ini selalu dikatakan adalah harga mati. Ketika Pancasila ini sudah terganggu gugat, ketika perpecahan itu terjadi, Indonesia akan menyesali sepanjang segala masa. Berdoa, rajin berdoa, lalu membenci saudaranya, tetangganya, temannya. Karena kedekatan kita dengan Tuhan harus berbanding lurus dengan kedekatan kita dengan sesama. Ada yang rajin sekali berdoa tetapi bombe terus temannya. Dia bahkan disebut sebagai generasi Z itu harus mulai belajar ini tentang kehidupan bersama. Ada bunga mawar, ada bunga janda robek, janda bolong, ada bunga ini, ada aneka macam bunga, ya. Itu baru disebut taman, dan Indonesia memiliki taman itu. Ketika tarian dari Papua ditarikan, tarian dari Jawa ditarikan, tarian dari Sulawesi ditarikan, tarian dari Timur ditarikan, itulah sebuah keindahan Indonesia yang sangat indah. Tetapi kita harus sadar sebagai orang Indonesia, istilah kerennya think globally, act local. Berpikir luas global, tetapi harus sadar kembali ke di mana kita hidup. Ini penting, karena yang merusak kebersamaan adalah ketidakmauan untuk peduli dengan orang lain. Ya, dan kuliah itu berteman, kerja mulai berjuang sendiri. Ketika dia bisa mengumpulkan sebanyak mungkin materi dan uang dalam waktu sesingkat mungkin, dan ini kita kehilangan proses. Maka saya sengaja tampil. Anda mungkin tidak pernah bertanya dalam hati, misalnya David Beckham atau Messi, berapa jam waktu dia habiskan berlatih pas. Anda mungkin tidak pernah membayangkan Chris John petinju Indonesia yang tampil di atas ring, berapa jam waktu yang dia habiskan. Maka kita pun orang-orang muda, ya, kita harus menghabiskan banyak waktu, energi untuk membina keberagaman ini. Maka mulailah dari kehidupan bersama, dunia sosial, ya. Coba cek di Facebook, dia berteman dengan siapa saja, ya. Berarti dia orang yang tidak mau berteman dengan orang lain. Temannya orang Jawa saja, berarti dia tidak mau bergaul dengan. Dan keberagaman di Indonesia ini adalah sebuah nilai yang sangat mahal yang harus dijaga, ya. Nah, saya mau mengajak kita tentang keberagaman ini. Kita menarik. Siapa kita? Kita harus sadar. Masuk ke dalam refleksi hati. Siapa kita dan di mana kita. Kita adalah orang-orang Indonesia yang Jawa mengatakan saya orang Jawa, yang Toraja mengatakan saya orang Toraja, yang Sumatera mengatakan saya orang Sumatera. Tanggung jawab besar merawat ini, ya. Ini tanggung jawab besar. Persatuan dan kebinekaan yang menumpahkan darah ketika diperjuangkan. Kita tidak perlu lagi berjuang untuk mempersatukan dari Sabang sampai Merauke, kita tinggal merawat. Kelompok ini lebih kuat dari kelompok ini.
Ketika kelompok ini kalah, harus lagi membangun kekuatan untuk menyerang kelompok ini. Sudah selesai ketika Soekarno dan Hatta memproklamirkan kemerdekaan atas nama bangsa Indonesia. Bagaimana merawat? Yang merawat persatuan dan kesatuan. Bahkan dalam Sumpah Pemuda dikatakan tahun 1928 ini kita satu bahasa, satu bangsa, satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air. Nah, Toraja sendiri 300 tahun sebelum tahun 1928 Pantan kada di Po. Nah, ini tantangan ke depan. Disintegrasi, perpecahan. Kalau tidak hati-hati bisa saja Sumatera satu negara, Sulawesi satu negara, Papua satu negara, NTT satu negara, Jawa satu negara kalau tidak hati-hati. Maka bagaimana orang-orang muda ini membangun persatuan di seluruh Nusantara ini dan menularkan ke orang lain. Jangan sampai kita menjadi provokator. Jangan menjadi provokator disintegrasi. Kita mengatakan tegak lurus dengan NKRI, persatuan seluruh Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Tegak lurus. Kalau sudah dikatakan tegak lurus, tidak ada bengkok-bengkoknya. Sabang sampai Merauke ini sebetulnya sudah final ketika Bung Karno memproklamirkan kemerdekaan. Ya. Nah, Bapak Suci Paus Fransiskus itu adalah simbol pemersatu dunia teristimewa bagi orang Katolik. Dia pernah bertemu dengan Imam Besar Al-Azhar namanya Ahmad Al-Taib dan membuat sebuah dokumen perjanjian yang disebut dengan Perjanjian Abu Dhabi, bahwa orang Kristen dan orang Islam itu adalah saudara. Yang dokumen yang disebut dengan Fratelli Tutti. Fratelli Tutti artinya kamu semua bersaudara. Ya, ini penting. Karena berbicara tentang kebinekaan harus berbicara tentang orang lain sebagai saudara. Kadang belajar membenci orang. Kita kadang-kadang belajar membuat kubu sendiri. Kita semua ini saudara. Apa tandanya kita semua ini saudara? Jangan bicara soal iman dulu. Sebagai orang Indonesia, negara ini kita sebut dengan sebagai Ibu Pertiwi. Saudara dan satu rahim dalam rahim Ibu Pertiwi. Terserah dia mau Islam, mau Hindu, mau Buddha. Pertiwi. Ini yang menurut saya teman-teman sekalian, bukan saja harus kita sampai pada tataran praktek. Itu biasa kita tempel di sini. Apa yang kita tempel di sini? Hati. Ya, kita bawa dia ke dalam hati. Dia adalah saudara saya, dia adalah teman saya, dia adalah sesama saya yang saya bawa dalam hati. Tetapi kadang-kadang karena satu dan lain hal yang pernah saya simpan dalam hati ini, kemudian saya buang. Semua adalah saudara. Ini seruan Sri Paus. Maka kepada orang Katolik saya katakan, kalau seruan Sri Paus dengar, seorang Protestan yang masuk ke dalam gereja Katolik
ketika ditanya di hadapan umat, salah satu pertanyaannya adalah, bersediakah saudari menerima Paus di ajaran-ajarannya? Dan harus dijawab, ya, saya bersedia. Maka tidak boleh ada orang Katolik di muka bumi ini melihat orang lain bukan sebagai saudara. Logikanya kan gitu. Sri Paus mengatakan, ya berikut, ya. Bicara tentang perbedaan di antara sesama yang lain itu sudah selesai. Menyebut orang lain itu sebagai solata. Ada yang biasa misalnya di Facebook atau di YouTube, solata, soldomi, solata, domai, toraya. Orang Toraja melihat orang lain bukan sebagai yang lain, tetapi sebagai sesama dengan sebutan solata. Solata to Bugis, solata to Jawa, solata to Papua, solata to Cina, solata to Sunda, dan lain-lain sebagainya. Bagian dari ketika kita mau mencintai, ya, sejalan dengan ajaran Sri Paus. Berikut. Kita lewati saja. Saya mau bicara sedikit tentang apa yang diajarkan oleh gereja. Kita tidak boleh menjadi orang fanatik. Kita baru bisa memahami orang lain ketika kita mengerti dia. Sama dalam bersahabat berteman. Dia biar teriak misalnya, kalau orang Toraja bilang, halo Pingi, artinya hidungnya mancung ke dalam, kita tidak akan pernah marah karena kita sudah saling kenal, akrab. Tetapi mengajak, maka orang-orang muda Katolik, orang-orang sebetulnya orang di dalam membina dan merawat persatuan di Indonesia ini. Ya. Dengan istilah aggiornamento. Ya, kita harus terbuka. Besok kalau Anda mungkin menyempatkan waktu jalan-jalan, misalnya di kota Makassar, Anda melihat setiap rumah harus dijaga dengan pagar. Tetapi di Toraja ini, rumah-rumah adat, rumah yang disebut tongkonan, itu hampir tidak ada yang dipagar sebagai simbol keterbukaan. Aggiornamento. Mungkin kita robek orang. Dan Yesus dalam ajaran gereja Katolik dikatakan, Yesus meminta supaya, tetapi Anda tidak dihidupi dengan pengampunan, itu omong kosong. Ya. Maka lepaskan semua rasa benci. Kalau Anda pun mau sukses, lepaskan diri dari segala ini. Ya. Dari segala kebencian, dari segala ini. Ya. Dan kedekatan kita dengan Tuhan harus membuat kita dekat dengan sesama. Ya. Saya kira begitu. Silakan bertanya. Sanata Dharma. Baik, terima kasih kepada moderator dan juga Pastor Rian yang sudah mempresentasikan atau memberikan kami gambaran seputar tentang keberagaman. Nah, saya tadi berkata kepada AB di sebelah saya ingin bertanya di sesi kedua karena sesi ini sangat menarik bagi saya sendiri. Kita tahu sendiri, kita mengenal tentang multikulturalisme atau pluralisme. Yang dimaksud dari multikulturalisme adalah adanya keberagaman atau berbagai budaya atau kultur. Dan pluralisme adalah paham atas keberagaman. Nah, kita ini kan generasi milenial yang sebentar lagi atau yang digadang-gadang akan menjadi pemimpin dunia atau generasi emas di 2045. Sorry, saya gemeteran. Nah, saya ingin mengkaitkan dengan
pesta demokrasi yang akan kita hadapi sebentar lagi, yaitu di tahun 2024. Nah, saya ini pernah membaca yaitu polarisasi politik yang adalah terjadi karena adanya perbedaan. Perbedaan apa? Perbedaan pandangan dan keyakinan terhadap isu-isu politik. Pertanyaan saya sangat singkat kepada Pastor Rian, bagaimana partisipasi aktif generasi milenial atau yang biasa kita sebut Gen Z dalam pemilihan presiden atau pesta demokrasi dapat mengatasi tantangan pluralisme atau multikulturalisme serta memperkuat kesadaran kebangsaan di Indonesia sendiri. Seperti itu. Terima kasih. Mau mengajak orang muda sungguh mempraktekkan hukum Pascal. Teori hukum Pascal, 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, 8 menjadi 16. Kita tidak bisa itu mengandaikan bahwa orang lain akan buat apa yang ada di pikiran kita. Maka kita harus memulai dari diri kita sendiri, menggulirkan energi-energi positif tentang isu pluralisme ini. Bahwa kita mengajak 2 orang untuk mempengaruhi yang lain, yang Anda ajak itu juga akan mempengaruhi yang lain, maka dari Sabang sampai Merauke ini akan bergulir ini. Biarkan energi positif itu tentang persatuan, kebinekaan itu bergulir di seluruh Indonesia ini. Pastilah ada tantangan yang akan muncul. Tidak mungkin tidak ada tantangan. Sebaik apapun perbuatan baik yang Anda buat, pasti menuai tantangan. Maka jangan memberikan energi kepada yang negatif ini. Buktinya apa? Ya. Yesus sendiri ketika datang ke dunia ini, satu kejahatan pun tidak dia miliki. Satu kejahatan pun tidak pernah dia buat. Tetapi banyak yang membenci. Maka ketika Anda berbuat baik, Anda mulai menggulirkan energi positif ini, mungkin Anda akan dicela, bahkan mendapat tantangan. Tetapi jangan pernah mundur melakukan hal yang baik dan positif. Teori hukum Pascal itu terjadi, 1 orang berbuat baik, kemudian menjadi 2 orang berbuat baik, 2 orang berbuat baik kemudian menjadi 4 orang berbuat baik, dan bergulir mulai dari Sabang sampai Merauke. Jadi selalu berpikir positif, jangan pernah berpikir negatif dan pesimis. Jangan mulai ragu bahwa jangan pesta demokrasi di Indonesia ini nanti kacaunya begini apa ini. Indonesia yang kita cintai ini adalah negara mujizat yang sangat langka di muka bumi ini, dan yang paling mengerikan. Kalau kita kehilangan harta itu wajar. Kebinekaan ini kita akan menyesal sepanjang kehidupan kita. Bahkan anak cucu kita akan mengatakan, mengapa dulu orang tua dan nenek saya menghancurkan apa yang telah dicipta ratusan tahun. Kalau ada 100 peserta ini pulang dengan optimisme bahwa Indonesia akan baik di tangan generasi kita ke depan. Jangan pernah berpikir negatif tentang sesuatu hal. Sama ketika Anda mau memulai bisnis, jangan pernah berpikir bahwa rugi. Yang Anda pikirkan adalah kesuksesan disertai dengan usaha yang keras. Tantangan akan selalu ada, tetapi pastikan tantangan itu akan kita lewati ketika kita semua bergandengan tangan. Maka di dunia sosial, ya jangan juga terlalu cepat baperan.
baru disinggung sedikit sudah mulai emosi. Kalau perlu isi dunia maya Anda dengan hal-hal yang positif. Mulai menulis sedikit tentang yang positif, ya, opor. Dan ini penting untuk orang-orang muda. 5-10 tahun ke depan kalau Anda mendaftar mau ikut program S3 misalnya, Anda tidak mungkin tidak akan diwawancari lagi. Facebook Anda, IG Anda, dunia media sosial yang lain akan dibongkar dan dibaca. Tapi kalau Anda isi ikut seminar moderasi beragama, guys, mari menjaga keragaman Nusantara demi Indonesia emas. Dicek. Anda bisa lulus. Tapi kalau mulai dari sekarang, jadilah pelaku-pelaku. Anda harus ingat, Kristiani harus menjadi garda terdepan. Jangan lupa Sumpah Pemuda itu digagas dekat dengan kantor Katedral Jakarta. Ya. Maka Oke, yang bertanya mungkin bisa maju ke depan. ini buku arsip. Saya menulis 4 buku. Buku yang terakhir saya tulis untuk Pastor Algar, itu Imam Katolik di ranah publik, baru terbit Agustus kemarin tapi langsung habis. Ya. Saya menulis 4 buku, salah satunya ini Toraya Tondokku Nusantara Negeriku. Saya menggali Pancasila yang direnungkan oleh Soekarno dalam tradisi dan kebudayaan Toraja. Ya. Ini pernah juga saya presentasikan ke Amerika di Cornell University dengan Yale University. Ya. Jadi saya akan hadiahkan di sana. Baik. Bagaimana Mas? Ada lagi? Oh, oke. Khusus ya. Oke. Baik teman-teman, dan berhubung karena waktu kita sangat-sangat terbatas, jadi ya betul ya. Jadi pembicara berikutnya sudah hadir di sini, dan untuk menghemat waktu barangkali kita tutup ya pemberian materi dari Pastor Rian, terutama temanya hari ini terkait dengan merajut kebinakan di tengah kehidupan yang beragam. Terima kasih saya ucapkan atas perhatian teman-teman semua. Selamat sore. Oh sangat, keren. Oke. Tentang kita akan break dulu. Teman-teman sudah disediakan snack. Kita cuma punya waktu 10 menit dari sekarang. Jadi silakan teman-teman boleh minum teh, minum kopi dan snack dulu. Silakan. Oke? Pahitnya terjun dalam dunia politik. Di Papua di Timika, saya terlibat dalam dunia politik. Saya dipojokkan hal yang sama. Ya, apalagi masuk di Toraja Utara, beginilah ya, tidak disenangi para pendeta, dituding menjadi pembackup judi lah, dituding inilah, dituding inilah. Tapi ya saya punya iman, karena saya punya iman mengatakan gunung sesian pun kau bisa pindahkan. Wah itu yang memberi saya kekuatan. Akhirnya saya berdiri tegak dan alhamdulillah puji Tuhan ya bisa terpilih di masyarakat dan bisa kuat. Akhirnya secara perlahan bisa diterima. Dan sekarang mereka sudah mengatakan, wah ini baru namanya. Nah, berikut lagi, kita jadi pemimpin itu memang harus ada warna. Ini para wakil rektor, saya mau katakan,
dengan para rektor. Percuma kita jadi pemimpin di sebuah tempat kalau kita tidak bisa membuat sebuah perubahan. Apa yang kita mau dikenal dari kita? Coba, apanya yang mau dikenal? Kita jadi rektor, kita jadi wakil rektor atau PR1, sekarang wakil namanya WR. Dulu waktu kami namanya PR. Wakil rektor 1, kita bikin perubahan apa selama kita menjabat jadi rektor, wakil rektor 1. Jadi wakil rektor 2 WR, 3 WR. Semua monoton, sama saja. Apanya yang kita mau dikenal? Lalu kita mau menghayal juga jadi rektor, contoh. Kalau tidak ada yang kita sensasi kita bikin, tidak mungkin. Harus ada kita bikin sensasi yang membuat orang termangu-mangu dan membuat orang bilang, wow, keren. Wow, keren. Saya bilang dalam berbagai kesempatan, percuma saya jadi bupati di sini kalau tidak ada yang bisa dilihat. Tidak baru 2 tahun, sedikit lebih saya jadi bupati, tapi sudah kelihatan nyata jelas. Lalu yang terakhir, karena saya harus bergeser ke bawah rupanya. Ya, memang jadi pemimpin itu berat. Katakan tadi, kita ya katakanlah duduki satu jabatan, tentu orang akan selalu memonitor, merekam jejak kita. Apa yang kita bisa bikin. Nah, ketika kita bisa berbuat sesuatu yang orang belum pernah buat dan membuat orang kagum, itu baru. Nang lama rota ya sang dinengkar. Itu me perlu. Oke. Di Universitas Atma Jaya Makassar. Kita undang dong boleh Frater Blas. Hai Frater. Nah beliau itu adalah seorang bupati, tokoh masyarakat, Bupati Toraja Utara. Oke? Sebentar teman-teman akan mendengarkan materi yang beliau bawakan. Semangat pagi teman-teman. Semangat pagi. Pagi. Apa kabar? Pencernaan bagaimana? Lancar? BAB gimana? Gimana kabarnya? Kabar mantan gimana? Masih berhubungan ya? Belum ngumpul ya? Baik saja kan? Oke, teman-teman masih semangat? Masih ya? Ayo datang jauh-jauh harus semangat ya, supaya kita bisa membawa sesuatu pulang ya. Teman-teman, di dunia kerja sekarang ada 4C yang perlu dimiliki oleh seorang individu, juga oleh Gen Z. C yang pertama adalah cakep, cantik ya. Pertama itu communication, ya, kemampuan untuk berkomunikasi baik interpersonal maupun intrapersonal. Yang kedua, collaboration, bagaimana kita bekerja sama dengan mantan, ya, bekerja sama dengan mantan pegawai misalnya dan seterusnya. Yang ketiga, confusing. Yang ketiga itu creativity. Ya, kreativitas teman-teman Gen Z itu luar biasa sebenarnya kreativitasnya. C yang keempat, sudah tadi kolaboratif itu cooperation. C yang keempat adalah critical thinking, gitu ya. Kita punya logika untuk mengkritisi, untuk menseleksi dan seterusnya. Baik. Kesempatan yang berbahagia teman-teman, saat ini kita didatangi oleh seorang yang luar biasa. 01-nya Toraja Utara. Beliau akan membahas bagaimana sih kepemimpinan di mata generasi Z.
Teman-teman exciting nggak? Exciting ya. Untuk itu kami mengundang dengan hormat Bapak Bupati kalau sudah ada untuk mendekati podium. Baik, teman-teman, sebelum beliau saya undang ke sini, saya akan membacakan sedikit kurikulum vitae-nya beliau. Nama Yohanes Basa Alangi, 25 Desember 1973. Hari apa itu? Hari Paskah ya? Oh, Natal. Luar biasa, ternyata kan masih fokus. Agama Katolik. Istri bernama Agustina Mangande. Cuman satu ya. Jumlah anak 5 orang. Riwayat pendidikan. SD di SD Negeri Lepan tahun 81 sampai 86. Ini saya baru lahir tahun 81. Beliau sudah SD. SMP Katolik Makale tahun 1986 sampai 1989. Terus SMA Katolik Rantepao 1989 sampai 1993. Kemudian sudah lahir ya? Belum, mantannya juga belum ya? Oke, belum mantan. S1 di Universitas Kristen Indonesia Paulus Ujung Pandang dari 1993 sampai 1997. Belum juga. S2 Universitas Cendrawasih dari tahun 1997 sampai 2011. Sudah lahir mantan terindah. Kemudian pengalaman berorganisasi, yang pertama Ketua OSIS SMA Katolik Rantepao tahun 1992 sampai 1993. Kemudian Ketua Mudika Sanabo. Mudika itu Muda-Mudi Katolik, teman-teman. Dari tahun 1992 sampai 1993. Ternyata beliau juga sebagai seorang aktivis Katolik. Lalu kemudian Ketua Alumni SMA Katolik Rantepao dari 1995 sampai 1997. Berikut Ketua Senat Fakultas Ekonomi UKI Paulus Ujung Pandang 1996 sampai 1997. Yang berikut Ketua Dewan Paroki Santo Petrus SP3 Timika Papua 2011 sampai 2014. Jauh sekali ke sana ya. Tapi beliau ada di sini sekarang. Kemudian Ketua IKT Kabupaten Mimika 2011 sampai 2014. Berikut Ketua IKD Kabupaten Mimika lagi 2016 sampai 2020. Dan Ketua DPD 2 Golkar Toraja Utara dari tahun 2019 sampai sekarang. Riwayat pekerjaan. Yang pertama pernah menjadi Kepala Bagian Keuangan Kabupaten Mimika 2009 sampai 2012. Lalu Kepala Badan Diklat Kabupaten Mimika 2013. Yang ketiga Wakil Bupati Pemerintah Kabupaten Mimika 2014-2019. Dan terakhir menjadi Bupati Tanah Toraja Utara. Inilah Bapak Yohanes Basa yang biasa dipanggil Om Bas. Kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Selamat datang Bapak Bupati. Dengan topik utama Leadership in Gen ZIs. Mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Selamat datang Pak Bupati. Wow, berdiri dong. Yang di tos itu berdiri. Iya, wah ternyata hebat sekali. Wow. Semua didatangi. Luar biasa. Selamat datang Pak Bupati. Saya juga dong Pak Bupati. Yes. Baik. Teman-teman sekalian, kita sangat bersuka hati karena didatangi oleh 01-nya Toraja Utara. Bangga enggak?
Pak Bupati, mereka ini datang dari Sabang sampai Merauke, Pak Bupati, dari Rote sampai Miangas. Iya, seluruh Indonesia. Ayo kita tepuk tangan untuk kita semua. Katakan kepada teman kiri kanannya, Anda hebat. Buka belakang, Anda hebat. Anda hebat. Anda hebat. Oke. Anda hebat. Om Bas juga hebat. Baik, Bapak Bupati yang terhormat, Bapak Bupati mempunyai 1 jam ke depan untuk bincang-bincang bersama tentang kepemimpinan di mata Gen Z semua ini. Oke, Bapak Bupati bukan dari generasi baby boomer ya. Iya, mungkin dari generasi X kali Pak Bupati. Oke, kesempatan yang indah ini kami berikan kepada Bapak Bupati. Terima kasih Bapak Bupati, diberikan kesempatan kepada Bapak. Baik, saya orangnya tidak suka dulu. Karena istri saya dulu dibilang begini ke saya, Bapak, saya tidak suka Bapak loyo-loyo. Jadi istri saya itu senangnya kalau saya itu tegas terus. Sudah diperkenalkan tadi nama saya toh? Tidak perlu lagi toh? Jelas ya? Apanya yang perlu? Nama kan sudah tadi. Oh, Om Bas. Jadi kemana-mana anak-anak SD, SMP, SMU, orang-orang tua ketemu di jalan, dia tidak panggil saya Bupati, dia tidak panggil saya Om Bas. Oke, baik. Oke, baik. Baik, Bapak Ibu dan saudara-saudara saya yang saya banggakan, Bapak Moderator yang saya banggakan, terima kasih kesempatannya. Sebenarnya Bapak juga ini mengundang saya tidak baik sekali ya. Ini saat-saat begini kan jam-jam begini, jam-jam tidurnya saya dengan istri. Jadi iya, karena kami memang juga butuh istirahat siang. Loh, kenapa? Salahkah kalau kita tidur siang dengan istri kita? Lalu di mananya yang lucu itu? Ya, tapi baik, terima kasih. Saya malah bertanya, kenapa kok saya dikasih jam-jam begini? Ya, ada adik saya bilang ya katanya supaya Bapak bikin ya supaya suasana jangan ngantuk. Oh iya, memangnya saya tukang stand up komedi. Baik, nama panggilan sudah jelas, status sudah jelas, sudah toh? Istri jelas, anak jelas, ya baru 5. Baru 5. Iya, saya memang harus katakan baru 5 karena memang saya punya kerinduan seandainya bisa 12. Oh iya kan, murid Tuhan Yesus berapa? Iya, saya mau seperti itu. Tapi istri saya bilang, Bapak jangan kolong. Saya bilang kenapa? Dia bilang dinding kandungan sudah menipis. Saya bilang oke lah kalau begitu. Akhirnya saya bilang bisa pinjam kandungan lain kah? Dia bilang oh itu dosa. Tidak bisa ya sudahlah. Kan saya bertanya saya. Iya kan? Iya. Saya bertanya. Iya kan? Salah gak kalau kita bertanya? Tidak kan? Iya, tidak salah kalau kita bertanya. Baik. Istri saya itu pacar saya mulai dari kelas 2 SMA. Jadi memang saya selalu bilang kalau dia lagi ngambek, lagi dia marah. Toh? Lagi ini saya bilang apalagi kalau orang ada cerita ke dia tentang saya kalau di kemana-mana lalu dia lagi galau, saya bilang sama dia, saya janganlah resah dan gelisah hati, percaya padaku. Itu lalu dia bilang iya kak Bapak. Saya bilang iya sayang, biar langit pun runtuh takkan kutinggalkan dirimu. Itu dia punya kepala itu besarnya Mamayo.
Jadi kalian juga ini laki-laki ini harus pintar membuat kata-kata yang membuat wanita-wanita itu kepalanya ya melayang-layang. Betul tidak? Saya mulai dari kelas 6 SD itu, adik-adik saya mulai ketua kelas. Masuk SMP, ketua kelas. Ya, masuk di seminari dulu, ketua kelas. Jadi saya terpanggil tapi tidak terpilih. Tapi andaikan juga saya terpanggil dan terpilih, kasihan juga istri saya. Nah, siapa yang beristri? Kalau saya terpanggil dan terpilih, jadi syukur juga tidak terpilih, ya kan? Keluar dari seminari, masuk di SMA Katolik, ya ketua terpilih ketua kelas, terpilih juga ketua OSIS. Masuk di perguruan tinggi, ketua tingkat, ketua himpunan, ketua senat. Jadi tidak pernah ada yang lepas namanya kegiatan-kegiatan organisasi kesiswaan dan kemahasiswaan. Apa yang saya mau cerita hari ini kepada adik-adik saya, saudara-saudara, bahwa kalau kita mau jadi pemimpin itu janganlah jadi pemimpin yang karbitan. Mulai dari sekarang jadi ketua tingkat, ketua himpunan, ketua ini, itulah pemimpin. Oleh karena itu ya memang ya kita harus memang mulai siapkan diri. Dan apa yang dibutuhkan dalam diri seorang pemimpin yang kita dambakan, nanti materinya sebentar ya, sedikit saja materinya ya. Lebih saya cerita pengalaman ya, betul tidak? Teori kan kalian bisa baca sendiri, betul tidak? Tapi yang pengalaman itu yang susah banget. Jadi saya waktu jadi pemimpin kecil, mulai dari kelas ke kelas, dari sekolah ke sekolah, dari tingkatan, itu mengalir dalam diri sendiri, itu mulai pelan-pelan mengalir dalam diri, namanya kepercayaan, percaya diri. Jadi memang kita dibutuhkan itu namanya percaya diri. Anda tidak percaya diri, Anda tidak akan pernah berhasil. Harus Anda percaya diri. Makanya ketika kita mulai memasuki masa polarisasi, kan kalau mau keluar dari rumah, dari kamar, kan paling banyak di depan kaca tuh. Iya toh? Betul tidak? Di depan kaca kita bertanya, siapakah saya? Siapakah saya ini? Betul tidak? Sisirnya harus diperbaiki, bajunya harus diperbaiki, begini. Dan ingat loh, adik-adik yang laki-laki, waktu saya jadi mahasiswa itu nggak pernah itu namanya baju salah istrikannya harus licin benar, rambutnya juga harus licin. Kebetulan tidak ada minyak rambut ya, minyak goreng besar bekas pun jadi. Oh iya, kenapa? Saya dulu kan postur tubuh ya pas-pasan, tinggi 1 meter, kotor toh, tampang wajah juga ya pas-pasan, ya kan? Betul tidak? Hah? Betul tidak? Hah? Apanya? Bohong. Lalu saya jalan dengan kawan-kawanku laki-laki ini, dia tinggi besar, jaket hidungnya mancung ini. Saya bilang, apa sih? Apa yang harus saya andalkan dalam diri? Akhirnya saya tarik kesimpulan. Tidak ada pilihan lain untuk saya bersaing dengan laki-laki tinggi, ganteng, mancung ini, adalah saya harus jadi hebat dalam hal ilmu. Maka saya selalu jadi juara kelas. Jadi juga ranking 1, makanya tidak ada juga cewek-cewek cantik yang luput dari saya. Iya, saya mau tanya perempuan ini, adik-adik saya mahasiswa ini, pasti kalau ada orang pintar, kamu suka dia tau? Suka tidak tau? Iya, biar lagi hidungnya putar ke bawah juga. Kalau saya tahu, kamu suka. Betul tidak?
Iya. Ah, itu yang saya bilang, oh tidak. Kalau begitu saya harus menjadi juara kelas. Betul. Betul. Sudah mulai saya dilirik. Setiap saya datang di sekolah pagi-pagi, istri saya sekarang itu sudah berdiri. Istri maksudnya. Istri saya itu sudah berdiri di depan pintu senyum-senyum. Saya sudah mulai tangkap sinyal-sinyal dari dia. Wah, ternyata ada. Ya betul. Nah, apa yang saya mau bilang bagi laki-laki ini? Kalau mau dapat istri cantik, harus berhasil dan sukses. Iya kan? Siapa mau persuamikan kok? Kalau biar perempuan bilang belikan kabat, coba kau bilang tidak ada waktu. Atau dia bilang kirimkan kampus, saya bilang tidak ada waktu. Tapi kalau dia bilang belikan kak sepatu, ada uangmu. Belikan kak baju, ada uangmu. Belikan kak kalung, ada uangmu. Belikan kak ini, ada. Tidak pernah kau mundur. Pasti dibilang ini sudah laki-laki yang aku cari dan betul tidak? Betul. Jadi harus memang punya pekerjaan. Iya, nggak bisa. Kalau mau dapat yang top tidak ada kata bangkrut. Harus. Iya. Nah, untuk yang perempuan, jangan Anda menggantungkan hidupmu dengan siapapun. Berdirilah di atas kakimu sendiri, supaya kau lahir menjadi wanita-wanita hebat dan wanita-wanita keren. Itu beberapa kali saya mendapatkan seorang wanita menjadi driver taksi oleh seorang keren. Jadi sopir bus keren. Itulah wanita-wanita hebat. Itulah wanita-wanita karir. Saya pernah menonton sebuah acara Kick Andy. Dalam acara itu ditampilkan orang yang tak bertangan, tak berkaki, tapi bisa berbuat. Orang tidak punya tangan, tetapi bisa masak. Orang tidak punya tangan, tapi bisa menyulam. Lalu pertanyaan saya, kita ini yang sempurna begini, lalu tidak bisa berbuat apa-apa? Kenapa? Di mana masalahnya? Pertanyaannya adalah di mana seseorang kalau ada kemauan pasti ada jalan. Amin. Amin. Iya. Kalau kalian lihat tadi itu karir saya itu mulai saya rintis dari bawah. Dan tidak ada orang istilah yang menjadi pendongkrak karir saya, tidak ada. Siapa yang menjadi pendongkrak karir saya dalam hidup saya sehingga begini naik terus? Diriku sendiri. Diriku sendiri. Apa yang tertanam dalam diri saya sampai karir saya begini naik terus? Yang saya tanamkan dalam diri adalah menjaga namanya kepercayaan. Setiap kepercayaan yang diberikan oleh atasan saya itu saya lakukan, saya laksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Dan setiap pekerjaan itu saya jiwai sehingga tuntas selesai. Tidak pernah ditanya oleh atasan saya, apakah pekerjaan yang saya berikan kepadamu itu sudah selesai? Tidak. Begitu saya selesai pekerjaan, saya langsung melapor. Izin Bapak, apa yang Bapak perintahkan ke saya tadi sudah selesai. Itu bedanya dengan orang. Nanti ditanya sudah selesai atau belum? Iya. Tapi kalau saya melaporkan sebelum saya ditanya. Ini itu ilmu juga. Dua. Kalau mau jadi orang hebat, mau jadi orang sukses, harus disiplin. Tidak ada pilihan lain. Harus disiplin. Disiplin bangun. Disiplin bekerja. Semua punya waktu. Diatur baik. Iya. Adik-adik mahasiswa yang saya banggakan. Saya ini bisa begini karena gereja. Kalau bukan karena gereja, saya tidak ada artinya. Saya tidak ada apa-apa. Maka ya saya sesibuk apapun saya tetap terlibat dalam kegiatan-kegiatan apapun di gereja. Banyak orang begitu sukses lupa nih. Lupa nih. Dari mana dia berasal?
Itu yang menjadi pertanyaan. Oleh karena itu, ya untuk adik-adik mahasiswa, ya dibutuhkan dalam hidup ini pertama itu namanya disiplin. Menjadi pemimpin yang hebat miliki 3 hal. Harus kamu miliki 3 hal dalam diri. Kalau sudah 3 hal ini kau miliki dalam dirimu, pastilah engkau jadi orang hebat. Pertama, harus menjadi smart. Pribadi yang smart. Pribadi yang smart. Ya. Lalu yang kedua, ya, memang pribadi yang memiliki hati. Hati. Orang susah kita bisa mendengar. Bisa. Ini memang harus punya ini smart, lalu hati dan bijak. Adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, kalian ini adalah calon-calon pemimpin. Oleh karena itu, persiapkan diri baik-baik mulai dari sekarang. Ya. Saya dulu waktu sekolah, saya tidak pernah terlintas dalam pikiran saya bahwa suatu saat saya akan jadi kepala ini, wakil bupati, jadi enggak. Yang bikin tanda tanya itu saya juga. Jadi saya harus baca terus. Tulisannya begini di bawah. Mengapa orang bisa lalu saya tidak? Mengapa orang bisa jadi juara lalu saya tidak? Mengapa orang bisa jadi ketua kelas lalu saya tidak? Mengapa bisa orang jadi punya istri yang cantik lalu saya tidak? Mengapa orang punya rumah bagus lalu saya tidak? Mengapa orang bisa punya mobil lalu saya tidak? Mengapa orang bisa jadi kepala ini? Mengapa orang bisa jadi bupati lalu saya tidak? Itu menjadi perenungan dan tantangan terus dari saya. Sehingga alhamdulillah, puji Tuhan, ya, bayangkan adik-adik, saya punya kawan-kawan dulu, satu sekolah SD, satu sekolah SMP, satu sekolah SMA, dan kuliah. Masih pada posisi sekarang, ada nih yang tenaga kontrak daerah, tahu, ada yang masih honor, ada juga yang sudah eselon 4, ada juga yang baru pegawai, dan bayangkan itu bedanya itu. Kami ya sekedar datang. Kalau saya dulu kuliah itu, saya ke kampus itu pinjam. Bukannya kawan-kawanku yang saya ke kampus itu tidak pernah celananya celana kayak begini, celana kain kayak bajunya baju kain lengan panjang, lalu bukunya kayak begini. Jadi orang kirain saya dosen padahal mahasiswa. Bayangkan, jarang saya ke kampus itu pakai baju kos oblong, lab jangan resmi, pakai kain panjang, celana juga kain, sepatu juga pun bukan sepatu begitu, sepatu dosen memang sudah lain dari yang lain. Coba baju mana mau keluar dari kamar kos kalau bajunya tidak disetrika licin, enggak lah, maaf ya. Penampilan, kamu lihat apa pekerjaan. Nanti kalau sudah selesai batuk aja ya, batuk, artinya sudah selesai itu, ya toh? Jadi kalau sudah habis di waktu batuk aja ya. Kamu lihat. Mari kita lihat, ya, saya contoh kasus. Apa pekerjaannya pramugari di pesawat? Apa pekerjaan? Bagasi begitu kan, melayani. Iya kan? Tapi begitu dia turun di bandara, dia jalan, lalu dia lihat. Tidak? Betul tidak? Betul. Karena apanya di situ? Penampilannya. Penampilannya. Baru setelah itu bilang, oh apa? Artinya apa? Dari penampilan juga orang bilang, oh ya. Saya pernah mendatangi
sebuah rumah sakit. Waktu itu sudah sebagai wakil bupati. Ada teman-teman yang profesinya sebagai tenaga kesehatan. Saya marah besar sama dia. Saya bilang, bagaimana Anda mau meyakinkan orang sakit bahwa Anda bisa menyembuhkan orang lewat memberi resep dokter kalau penampilannya seperti ini? Ini masalah. Jadi memang penampilan itu penting juga. Ya toh? Jangan jadi pemimpin lalu tidak pemimpin yang urak-urakan. Betul tidak? Saya punya kawan dulu waktu mahasiswa, saya bilang, bagaimana kau mau jadi pemimpin begini modelnya? Iya oke lah, bebas, tapi bebas yang rapi, bebas yang indah. Ya? Nah, adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, ya, tentu apa yang saya cerita secara perlahan tadi bertahap itu, saya mau menggambarkan kepada adik-adik mahasiswa bahwa, ya, kalau adik-adik mau berhasil, adik-adik mau sukses, adik-adik mau jadi contoh, teladan di tengah masyarakat, pilihannya satu, harus disiplin. Itu. Lalu kedua, memang harus ada komitmen dan konsisten dalam diri kita. Harus ada komitmen dan konsistensi. Karena apa? Coba, Anda hari ini bangun jam 5 subuh, besok bangun jam 10 pagi. Oh, tidak konsisten itu. Tidak konsisten itu. Tidak konsisten itu. Ya, jadi perlu memang ada konsistensi. Dan rata-rata yang saya lihat, pemimpin-pemimpin yang hebat, yang keren sekali itu karena di dalam dirinya ada konsisten dan komitmen. Ya. Lalu kita ke materi sedikit. Ini leadership, saya kira. Ya. Apakah itu kepemimpinan? Nah, adik-adik. Apakah itu kepemimpinan? Kepemimpinan itu adalah kemampuan seseorang pemimpin untuk mengendalikan. Apa yang dikendalikan? Pertama dulu yang harus mampu dikendalikan adalah diri kita. Mampu nggak kita mengendalikan diri? Itu persoalan pertama. Ketika kita tidak mampu mengendalikan diri kita sendiri, mana mungkin kita bisa jadi pemimpin? Mampu mengendalikan diri dulu. Iya. Ikut-ikut teman-teman, hanya nyanyi-nyanyi, ikut teman-teman mabuk-mabuk itu. Jadi memang harus kita mampu dengan hal-hal yang tidak baik. Lalu mampu memimpin, mampu mempengaruhi pikiran, perasaan atau tingkah laku orang lain untuk mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya. Jadi begitu kan, maaf tidak. Diajak temannya minum, maaf tidak. Diajak temannya mabuk, maaf tidak. Diajak temannya untuk ini, maaf tidak. Nah, itu penting sekali. Mampu. Adik-adik, bagaimana kita mau mengendalikan orang lain sementara kita sendiri tidak mampu mengendalikan diri sendiri? Jadi harus kendalikan diri. Diajak pacar tiap malam minggu pergi terus berkep. Jadi di sekitar kampus itu ada tempat kos. Jika di tempat kos saya itu banyak aja itu kos-kosan. Jadi semua saya kumpul yang di satu kos itu, saya ajak mereka semua, ayo gimana kalau kita bikin koperasi? Akhirnya semua setuju. Jadi koperasinya itu di kamar saya. Kami bikin rak-rak, lalu ya kumpul uang, lalu beli ikan kaleng, beli indomie, beli ini, lalu itu kamar saya penuh dengan makanan-makanan kebutuhan mahasiswa. Jadi begitu teman-temanku yang lain-lain itu dia punya kiriman belum datang, ya sudah datang pinjam di situ. Jadi saya yang pengelolanya. Saya yang pengelola, coba itu. Selama kurang lebih 4 tahun itu, saya jadi pengelola koperasi di teman-teman
Jadi saya membantu teman-teman juga. Diajak teman-teman, saya bilang tidak. Nah, di situ saya, bagaimana cara saya untuk mempengaruhi pikiran teman-teman saya untuk ikut pikiran saya. Setiap saat Mas dikendalikan kawannya, tidak bisa. Pemimpin yang hebat. Pemimpin yang hebat adalah bagaimana kita bisa mempengaruhi orang lain supaya ikut kita. Punya pikiran giring dia, ya akhirnya kau yang digiring. Jerumuslah. Adik-adik yang saya banggakan, tentu juga kita bagaimana kita mempengaruhi pikiran orang. Itu. Kita mempengaruhi pikiran orang. Contoh, kalian ini mau memilih ketua di antara kalian ini. Anda baru bisa terpilih di antara ini menjadi ketua kalau Anda punya ide, Anda punya pikiran yang bisa mempengaruhi teman-teman kalian untuk memilih kalian. Betul tidak? Iya. Kalau dia 1000 bahasa, bagaimana mau dipinggir orang? Jadi memang butuh kemampuan untuk mengatakan, saya Jamie, saya Lukas, saya Andri, saya Tom. Begitu. Jadi, nah saya dengar ini kan kamu ini ada kampus, ya. Nah, tadi saya dikabari dari Sabang sampai Merauke, ya. Ini hadir. Terima kasih, ya. Yang jelas bahwa memang kamu dituntut untuk menjadi ya pemimpin yang hebat dan mulai dari sekarang mempersiapkan diri. Ya, saya lebih fokus lagi gini. Bagaimana kita dalam tingkah laku kita sehari-hari itu ada yang bisa orang contoh. Kuliah, apa tujuan kalian belajar? Tidak lain dan tak bukan adalah supaya bisa merubah hidupmu. Iya kan? Bisa merubah hidupmu. Apa itu? Setelah kuliah bisa dapat pekerjaan. Dari hasil pekerjaan itulah bisa merubah hidupmu menjadi orang-orang sukses dan orang-orang hebat. Kita mau sukses, kita mau hebat, kita mau bahagia, mau sejahtera. Kalau tidak ada wanta, bisa tidak? Tidak bisa dong? Tidak bisa lah. Iya kan? Apalagi ibu-ibu kan senangnya ke mall. Iya kan? Iya, senangnya ke mall. Kamu laki-laki itu kalau istrimu sebulan sekali tidak pernah injak mall, lalu istrinya orang tiap minggu ke mall beli ini, lalu istrimu tinggal di rumah begini saja. Iya kan? Iya. Kenapa zaman sekarang itu orang ribut tentang perselingkuhan ini? Karena itu. Iya. Ya. Kalau dia minta sesuatu sama pasangannya, selalu jawabannya tidak. Ya sudahlah. Begitu datang ditawari, saya bilang, iya kan? Iya. Jadi memang harus diantisipasi semua dengan. Lanjut Pak, sedikit. Nah. Yang kedua, apakah itu generasi Z? Nah, generasi Z adalah populasi penduduk yang lahir pada rentang waktu 97 sampai 2012. Ya, tadi saya lihat sudah dibahas-bahas dengan Pastor Yansia. Karena sudah dibahas-bahas, Pastor Yansia tidak mau terlalu jauh. Sudah, lanjut. Ini perbedaan generasi Z, generasi Y, generasi X itu kan kamu bisa baca sendiri. Lihat toh, di situ hanya perbedaan soal lahirnya, rentang waktu lahirnya. Ini toh, ini lahir rentang waktu 97, 2012, generasi lahir rentang waktu ini. Dan di situ ya tentu kreativitasnya di situ memang beda. Setiap generasi ini berbeda dan berbeda. Tidak terlalu urgent saya bahas. Lanjut Pak. Nah, karakteristik dari generasi Z ini, ya, menurut survei tahun 2010 bahwa 33% generasi Z
menghabiskan waktunya lebih dari 6 jam setiap hari pada potensi ekstremitas begitu. Generasi Z terhadap informasi yang beredar cukup tinggi. Jadi contoh kalian ini, hampir tiap hari kita kuliah saja, ceramah dosen saja ini, lihat WA-nya 10. Jadi karena selalu matanya, pikirannya di layar handphonenya, tidak ada nih pikirannya untuk kuliah. Makanya dulu waktu saya, karena sebelum saya jadi pegawai negeri, saya jadi guru dan dosen. Jadi kalau saya masuk kelas, memang saya bilang, semua tangan dilipat, tatap saya, tidak boleh matanya berkedip sampai mata pelajaran kita selesai. Parah toh? Parah, tapi benar juga. Coba kalau kamu dosen, ya narasumber bicara, kamu cerita lain, apa yang kamu bisa pilih? Nah, ada. Nah, sesuatu itu bisa kita masuk di kita ketika kita konsentrasi. Yang bagusnya di mana? Nggak ada toh? Nggak ada, karena tidak disimak. Nah, lalu Poli 2010 itu bahwa 63% generasi Z tertarik untuk melakukan beragam hal kreatif. Memang jadi generasi Z memang luar biasa. Sekarang itu maunya gitu. Tapi parahnya itu karena maunya yang karbitan toh tidak jadi. Wah, ini yang awal. Lalu ya, konteks lingkungan dunia saat ini apa ini? Ini gaya situasi yang goncangan ini, itu yang membentuk generasi saat ini untuk kuat karena tingginya goncangan. Saya dulu waktu calon, tantangan begitu besar. Tantangannya begitu besar. Dipojokkan, dihina, dibully, direndahkan, diremehkan. Tapi saya percaya dengan iman saya. Iman saya mengajarkan, berbahagialah orang yang direndahkan, karena orang direndahkan akan ditinggikan. Amin. Itulah yang menjiwai saya sampai hari ini kuat berdiri di atas kaki sendiri. Tapi Mas, waktu tinggal. Oh ya, kita percepat. Kalau begitu sekian, terima kasih. Oh ya, baik. Saya simpulkan ya. Saya simpulkan ya. Pertemuan ini saya berterima kasih atas perjumpaan kita. Kedua, kalau mau jadi pemimpin yang hebat harus memiliki 3 hal, yaitu pemimpin yang smart. Ya, jadilah pemimpin yang memiliki smart, pemimpin yang hebat, dan pemimpin yang punya hati dan bijak. Itu siapa tahu besok-besok jadi pemimpin. Komitmen itu kalau orang konsisten, komitmen, setiap omongan yang keluar dari mulutnya itu dilakukan dan dilaksanakan. Jangan keluar dari mulut tapi tidak bisa dilakukan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om Bas, mungkin capek. Mau duduk dulu Om Bas. Baik. Sekali lagi teman-teman, kita ucapkan terima kasih untuk beliau dan tepuk tangan yang meriah. Om Bas, menarik sekali tadi yang dikatakan Om Bas ya, mengenai kesimpulan di awal juga sudah emphasize itu luar biasa. Lalu saya teringat akan apa yang dikatakan Daniel Goleman. Dia mengatakan begini, kesuksesan itu 80%-nya itu tergantung dari EQ. EQ itu emotional quotient. Itu yang dikatakan Om Bas tadi, memiliki hati dan bijaksana. Lalu 20%-nya itu adalah intelligent quotient. Dikatakan tadi smart. Bukan intelijen ya, smart, berbeda itu ya. Bukan orang pintar tapi orang pandai. Karena orang pintar belum tentu pandai gitu ya. Sekali lagi aplaus yang meriah untuk Om Bas. Terima kasih. Oke.
Sebelum kita menutup ada 2 pertanyaan Kombas ya, untuk Kombas ya. Yang mana? Oke, satu dari sini. Ya. Satu dari sana, dari ini ya. Kayaknya nanti besok baru bertanya. Pak, bisa kali gini. Oi, Boleh saya jawab semua, yang penting singkat-singkat. karena ada door prize-nya Pak. Yang 2 dulu Pak. Oh itu. Boleh ya Pak? Maaf Om Bas, saya yang berkuasa sekarang. Oke, dipersilakan. Ini tadi. Maaf ya. Oh, silakan. Singkat, jelas, padat ya. Oke baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Gabriela dari kampus STK Stella Maris Makassar. Nah, saya mendapatkan sedikit kata-kata memimpin untuk melayani, bukan untuk memerintah. Nah, pandangan saya pada dasarnya yang saya lihat banyak pemimpin yang masih saja menyuruh bawahannya untuk melakukan ini itulah tanpa memikirkan situasi dan keadaan yang dipimpinnya. Nah, seharusnya seorang pemimpin yang baik bukan seorang yang memerintah saja, namun memberikan contoh dan melakukannya bersama dengan orang yang dipimpinnya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana tanggapan Bapak terkait hal itu? Tanggapan Bapak tentang pemimpin yang hanya memerintah. Dan bagaimana cara menghapus stigma tersebut di lingkungan masyarakat luas? Terima kasih. Cara menghapus stigma itu ya buat supaya dicontohi orang. Itu caranya. Caranya menghapus stigma itu. Ya, setuju. Makanya kalau kita jadi pemimpin itu tidak boleh sekedar kita memerintah, tetapi kita langsung melakukan supaya orang melihat dan mengikuti. Yes? Iya. Terjawab? Jangan, tidak bagus. Pemimpin itu bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Coba lihat saya. Itu hanya dalam 1 hari itu, kalau malam itu 4 jam. Ya, itu siang itu tergantung situasi. Itu. Oke, terjawab ya? Terjawab tidak? Atau kabur? Kabur kan terjawab? Ya, silakan yang lain. Terima kasih Om Bas, terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Ignatius Conradus Bastianaru dari Universitas Katolik Wetabula. Nah, Bapak Bupati yang terhormat, saya pernah membaca bahwa menjadi seorang pemimpin itu harus memiliki kecerdasan. Di antaranya kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Nah, pertanyaan saya sederhana. Apakah ketika sudah Kecerdasan apa? Intelektual, emosional. Oh belum? Tadi saya bilang harus punya hati dan bijak. Harus tambah itu. Terjawab ya? Biar lagi. Belum cukup itu. Harus punya hati dan bijak. Oke? Jelas ya? Tambah itu. Next, teman-teman, tadi ada satu bonus lagi ya. Satu lagi, sempat pegang mic. Oke, ini ya. Baiklah, terima kasih untuk kesempatannya. Berbicara tentang pemimpin atau kepemimpinan pasti ada ketua, sultan ketua, pimpinan, pemimpin, kepala atau yang bagian Ya, atas. sekretaris yang di bawah lah. Bukan, yang maksudnya bagian atasnya Pak. Maksud saya, apa yang membedakan pemimpin, pimpinan, dan ketua itu tadi? Karena bicara tentang kepemimpinan pasti yang saya pahami ada ketiga hal ini. Ada jadi ketuanya, pimpinan, atau pemimpin. Saya mau menanyakan perbedaan ketiga hal ini apa? Terima kasih Pak. Sudah. Ini pemimpin ketua. Nah, contoh ini. Presiden adalah kepala pemerintahan. Perdana Menteri adalah kepala pemerintahan juga. Soal redaksi. Kalau itu yang mau ditanyakan, redaksinya, perbedaan. Jiwanya.
Bisakah kata pemimpin dan ketua ini kita cari jiwanya nih, ini cuma kalimat. Ini kan kalimat, ya kata ketua, kata pemimpin. Iya kan? Bukan jadi coba atau saya yang gagal paham dengan pertanyaan. Coba, mungkin moderator bisa arahkan Mungkin ini. yang dimaksud itu semangatnya. Semangatnya? Di mana semangatnya ketua? Begini, ketua tingkat, ketua kelas, itu kan pemimpin. Betul tidak? Di mananya yang mau dibedakan ini? Atau ininya, coba saya gagal paham ini. Kalau gitu kita sama. Oh ya, perlu katanya ini. Coba bantu saya. Oke. Ayo meluruskan kiri-kiri, coba. Mari, di sini saja. Iya, silakan. Dari Parahyangan Bandung. Jadi sebenarnya yang saya tangkap dari pertanyaannya tadi itu adalah sebenarnya mungkin dia sendiri juga agak bingung. Tapi yang kepemimpinan itu tuh bukan soal ranah, tapi soal karakter. Entah dia jadi ketua kelas, jadi ketua OSIS, jadi menteri presiden, itu tuh hanya ranahnya aja. Tapi kepemimpinan itu yang harus ada itu tuh kayak karakternya gitu. Bukan soal apa namanya birokrasi. Kata dan kalimat. Iya, bukan soal birokrasi, tapi soal gimana bisa nggak dia mimpin orang. Entah itu sekecil jadi ketua kelas pun itu jiwa kepemimpinannya ada gitu. Berarti harus dirubah redaksi pertanyaannya. Bagaimana sih yang namanya pemimpin yang baik gitu? Mungkin begitu, lain. Kontekstualnya bagaimana kali? Mungkin begitu ya. Oke, kalau dikatakan bagaimana sih yang jadi ketua kelas yang baik? Bagaimana sih pemimpin yang baik? Bagaimana ketua tingkat yang baik? Ketua kelas yang baik adalah orang yang bisa mengayomi untuk semua dan mengerti dan memahami orang punya perasaan dan menjadi pendengar yang setia. Contoh saya, bagaimana mungkin saya bisa mengetahui persoalan A, B, dan C kalau saya tidak bisa mendengar? Dan saya harus turun ke lapangan, melihat langsung kondisi apa yang terjadi, lalu mendengar setiap jeritan-jeritan dari orang per orang. Kalau kita menjadi pemimpin dan kita mampu menjadi pendengar yang setia, lalu bisa menjawab jeritan setiap orang itulah pemimpin yang baik. Kalau orang menjadi pemimpin lalu tidak mau mendengar, tidak mau memahami setiap persoalan dan pergumulan orang itu tidak baik. Oke? Terima kasih. Kita akan membuka lagi kesempatan bertanya pada sesi berikutnya. Oke. Tenang saja. Saya siap menjawab sampai habis. Tergantung moderator. Yes. Nah, tergantung Sekarang, moderator. Pak, saya sebagai ketua sekarang. Iya, Oke. Bapak pemimpin sekarang. Oke, saya pemimpin dulu Iya, ya. Bapak pemimpin. Kita cukup dulu, Iya. ya, nanti kita sambung gitu ya. Iya. Banyak sekali Pak, sampai besok ini kayaknya. Oh iya, gitu ya. Iya. Oke, turun tangan, nanti saja. Nanti. Masih ada sesi berikutnya, tidak kalah menarik gitu ya. Tapi Pak, boleh saya berpantun untuk Pak? Boleh. Boleh Pak ya? Boleh. Oke. Burung nuri, burung cendrawasih. Cakep ya. Terbang di atas taman Tante Rati. Untuk Om Bas terkasih. Amin. Kami ucapkan terima kasih. Terima kasih Om Bas tetap di sini. Teman-teman yang bertanya tadi silakan maju. Panitia akan memberikan sesuatu kayaknya. Maaf ya. 3 tadi, mari. Nah, 3. Calon bupati berikutnya. Iya. Luar biasa mengikuti jejak Om Bas. Di depan. Oh, iya. Oke. Luar biasa. Oke. Satu lagi. Ya, nanti foto bersama dengan Bapak Bupati ya. Silakan. Oke. Baik. Oke, satu lagi silakan. Nanti foto bersama berempat dengan Om Bas.
untuk menyerahkan kepada Bapak narasumber kita sore ini. Persilakan. Kok kayak kembar ya? Baik, terima kasih Pak Rektor. Saudara, untuk sesi ini dari hati terdalam saya Pater Gelas Esperansiame mengucapkan terima kasih, dan juga untuk Bapak Ombas yang terkasih, sekali lagi terima kasih dan selamat sore. Saya akan meninggalkan tempat ini, tapi saya kasih satu mop, ya, mop. Tadi mop ini saya sudah cerita di para dosen di atas, tapi tidak apa-apa juga untuk kalian. Mopnya begini, silakan berpikir dan berpikir apa pesan yang mau disampaikan dari mop ini. Mopnya dari Papua ini loh. Jadi ada satu mop itu cerita lucu, itu mop namanya. Jadi ada satu bapak mau melakukan perjalanan ke sebuah bandara. Dalam perjalanan ke bandara, dia tidak terlalu paham jalan menuju ke bandara. Dan di perjalanan menuju ke bandara ada 4 orang yang sempat ditemui. Dalam perjalanan ke bandara, dia menemui satu orang yang berdiri di sudut jalan. Dia bertanya begini, "Inikah jalan menuju ke bandara?" Bapak yang berdiri di situ menjawab, Jelas ya? Nah, jalan lagi. Dia masih kurang jelas juga. Betulkah ini jalan menuju bandara? Lalu bapak yang berdiri di kedua itu dia bertanya ke bapak yang kedua, "Inikah jalan menuju bandara?" Jawaban bapak yang kedua itu, "Yoi." Jalan lagi. Dia bertanya ke orang yang ketiga, "Inikah jalan menuju bandara?" Lalu orang yang ketiga menjawab, yang pertama tadi, yang kedua, yang ketiga dia menjawab, "Yopex." Dia jalan lagi. Sudah dekat bandara ini? Sudah dekat sekali ini? Lalu dia bertanya, "Inikah jalan menuju bandara?" Lalu bapak itu menjawab, "Iya." Berapa jawaban tadi? 4. Lalu bapak yang keempat bertanya ke bapak yang mau menuju bandara, "Kenapa? Kok dari 4 orang yang saya tanya tadi dengan pertanyaan yang sama kok jawabannya beda-beda?" Lalu dia bilang apa? Orang ini, "Yang saya tanya pertama tadi, ini ke jalan menuju bandara?" Jawabannya Yang kedua saya tanya, "Ini ke jalan menuju bandara?" Jawabannya yoi. Yang ketiga saya tanya, "Ini ke jalan menuju ke bandara?" Jawabannya yombes. Yang bapak kok menjawab jawabannya lain. "Ini ke jalan menuju bandara?" Dia jawabannya iya. Lalu bapak itu bilang begini, "Oh begini. Orang yang pertama tadi menjawab itu orang tidak sekolah. Lalu orang yang menjawab yoi itu tamat SD. Yang menjawab yombes itu tamat SMA. Yang menjawab itu iya sarjana." Bapak ini bertanya lagi, "Oh, jadi bapak ini sarjana ya?" Lalu bapak itu menjawab, Terima kasih. Cukup menarik sepertinya. Teman-teman kayaknya mengerti ya, makanya ketawa ya. Kami ucapkan terima kasih Pak Ombas sudah membawakan materi yang sangat memberikan kami informatif untuk perkembangan karakter kepemimpinan kami masing-masing. Apalagi kita ini Gen Z ya, dengan pemikiran yang berbeda-beda dan pastinya kreatif. Kami ucapkan terima kasih. Boleh tepuk tangan dong untuk Pak Ombas. Oh, foto guys. Tahan nafas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3. Oke.
ada satu session ya sebelum kita mandi dan istirahat sebentar. Kita ada satu sesi. Moderator kita hari ini tuh yang pastinya kece, ganteng. Iya. Oke ya. Kita panggil saja Bapak Reza. Kita panggilnya Bapak nasi. 120 tahun. Nah, beliau merupakan seorang dosen. Kayaknya tidak ada yang bosan ya kayaknya di kelasnya beliau ya. Pasti seru-seru lah. Beliau merupakan dosen di psikologi. Boleh nanti kita langsung mendengarkan perkenalan singkatnya langsung aja ya Pak. Oke? Iya, masa tidak? Oke, saya persilakan. Oke, thank you Cecil. Ya, teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Reza. Jadi hari ini kita sudah belajar banyak hal ya. Dari pagi malah, dari siang tadi sampai sore ini. Bahkan setelah kalian istirahat masih ada lagi beberapa materi yang akan kalian dapatkan. Kayak gitu. Semoga kalian nggak bosan-bosan ya, nggak capek gitu. Walaupun ya pasti capek lah. Kalian kan belum dapat tidur enak. Tidurnya masih di bus sampai di sini, lanjut lagi gitu. Oke. Tapi teori saja itu nggak cukup ya. Butuh pengaplikasian, karena teori tanpa pengaplikasian itu sifatnya sia-sia saja. Ya kalau kalian cuma tahu teori ngapain? Mending pulang ke rumah gitu. Harus ada pengaplikasian. Dan hari ini kita akan belajar pengaplikasian itu dengan tema moderasi beragama. Pemateri kita untuk saat ini sudah berada di tempat, kebetulan namanya Bapak Dr. Haji Muhammad SAG MAG. Beliau adalah Kepala Kantor Kementerian Kabupaten Maros. Kalau yang belum tahu Maros di mana, Maros itu salah satu kabupaten setelah Makassar. Tempat kalian yang naik pesawat Bandara Sultan Hasanuddin itu ada di wilayah Maros sebenarnya, bukan di wilayah Makassar. Gitu. Oke, saya panggil ini Bapak Muhammad, tolong tepuk tangannya semua. Silakan.